Baik, kembali lagi bersama saya. Saya atas nama Fitri Klopo dengan NIM 200303083 kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi video mengenai review buku ke-8 Perubahan Sosial Budaya tentang teknologi, perubahan sosial, dan perilaku manusia. Kita masuk pada inti pembahasannya, yaitu bab yang pertama, pengantar. Menggunakan teknologi untuk menghancurkan siklus keserakahan dan kelembaman dan membantu kita mencapai keadaan dari augmented humanity didirikan pada kemurahan hati. Kasih sayang, kejujuran, dan keberanian adalah ide harapan yang indah. Di masa-masa cemas dan tidak pasti ini, ia menawarkan sangat dibutuhkan visi yang menarik dan pada akhirnya mendapat pencapaian dari utopia baru. Membaca buku ini membuat kita terasa lebih baik. Tetapi lebih dari itu, ini membawa kita dalam sebuah perjalanan imajinasi dan pikiran tertutup hiperindividualisme hingga menggembirakan hubungan manusia yang otentik dengan diri sendiri dan orang lain. Bab yang kedua itu perspektif. Abstrak keadaan fisik ini kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sehingga yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma pose yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri pada keberadaan manusia dalam komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Teknologi dapat mendukung proses itu, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi secara sistematik, sehingga skala besar dapat diatasi. Teknologi dapat berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang berlabuh dalam ambisi bersama untuk mengangkat individual untuk memenuhi potensi mereka. Agar ini terjadi, kita harus dirancang dan disampaikan dengan hasil dalam pikiran. Bab yang ketiga, yaitu optimasi. Setiap manusia adalah representasi mikro dan kontinum faktor berwujud dan tidak berwujud dan yang mempengaruhi masyarakat. Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari 4 tahap, yaitu kesadaran, penerimaan, penyelarasan, dan akuntabilitas. Bahwa pola pikir perlu melintasi untuk perubahan pribadi dan melalui itu transformasi sosial skala besar. Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik di antara orang-orang dalam masyarakat atau individu-individu yang berkumpul dalam suatu kelompok masyarakat. Dan dengan demikian untuk masyarakat, saya menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat bermanfaat untuk tidak hanya mempengaruhi tetapi mengoptimalkan multidimensi dinamis. Jika pola pikir manusia yang mendasarinya diarahkan ke sebaik-baiknya bersama, mengoptimalkan siapa diri kita secara individu dan kolektif, tidak bergantung pada teknologi, tetapi kemampuan kita untuk mengoptimalkan teknologi untuk melayani kita dalam usaha ini dikondisikan oleh keadaan pikiran kita tanpa arti alat resmi. Bab yang berikut, yang keempat, yaitu zenith. Keselarasan aspirasi dan kondisi tindakan sosial holistik mengubah
Mengubah dalam arti bahwa mengubah keselarasan koreksi antara setiap individu. Hal ini adalah turunan logis dan kesadaran setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita mempengaruhi apa yang harus kita lakukan. Itu menjadi alami untuk mencari dan mengoptimalkan mereka melalui pengaruh yang disengaja. Secara ilmiah, zenith adalah titik imajinasi tetap di antara lokasi tertentu pada bola langit imajinasi. Di atas hubungan di sini dengan arah vertikal atau garis tegak lurus yang berlawanan dengan arah gravitasi di lokasi tersebut atau nadir. Dalam konteks sekarang, zenith digunakan sebagai tujuan yang direpresentasi berkembang secara sinkron yang selaras dengan makna aslinya. Garis di atas kepada zenith dimaksudkan sebagai visi untuk mengarahkan perjalanan. Hal ini adalah suatu pengingat bahwa kita sebagai visi untuk mengarahkan perjalanan baru saja menggores permukaan potensi kita. Tidak ada peduli beberapa tinggi kita telah datang. Tahap itu hanya mewakili langkah lain di tangga tak terbatas atau realita kehidupan kita dalam fase perubahan untuk meningkatkan pengetahuan kita seiring berjalannya waktu. Kita masuk pada bab yang kelima, yaitu paparan. Status quo didirikan oleh kecepatan inovasi dan kurangnya belas kasihan. Kemajuan teknologi semakin cepat meningkatkan kehidupan dan perundang-undang yang tertinggal. Di luar keingintahuan murni dan ambisi untuk memperluas keahlian kita harus mengarahkan usaha kita menuju keberadaan semua orang. Setiap orang memiliki bagian dari akuntabilitas untuk penyebabnya dan konsekuensi kemajuan, termasuk ketidakadilan, penyalahgunaan. Sejak kita semua terkejut dengan situasi ini, kita semua dapat berkontribusi untuk memulihkan keadaan kita sekarang ini. Akuntabilitas tidak berhubungan dengan hasil usaha kita, tetapi untuk pilihan mencoba. Hal ini berkaitan dengan upaya dan aspirasi yang melatar belakanginya. Bab yang berikut yaitu kesimpulan. Para kesimpulan ini saya merangkul semua dari sisi bab-babnya tentang penjelasannya, yaitu kemampuan manusia yang ditingkatkan sebagaimana menyatakan di seluruh buku ini. Teknologi adalah kekuatan netral yang mencerminkan aspirasi manusia. Masalah berasal darinya ketika aspirasi ini tidak berlabuh pada nilai-nilai inti. Teknologi memperluas pengaruh manusia. Dinamika yang kita mulai atau tidak dihentikan sekarang mempengaruhi generasi mendatang dari manusia dan mesin. Undangan untuk mimpi berikut ini mungkin berguna sebagai pikiran. Realisasinya bergantung pada kita membayangkan gelombang teknologi yang dirancangkan dan ditawarkan tanpa kepentingan komersial. Peti harta karun terbuka yang ditandai dengan yang terbaik dari semua dunia, keahlian dan aset, keragaman multidisiplin dan pemahaman multikultural, netralitas dan orientasi kemanusiaan yang mencakup kehidupan. Menyatukan permainan sektor swasta, akademisi, atlet, artis, media, dan perserikat bangsa-bangsa dan pejabat pemerintah, staf nirbala dan individu dari semua lapisan masyarakat di balik tujuan dan bersama inklusif pertumbuhan, kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Bayangkan sebuah masyarakat di mana orang menggunakan potensi mereka untuk mengangkat orang lain mencapai potensi mereka. Sistematis menggabungkan sektor dan disiplin ilmu yang menghasilkan kombinasi materi dan keunggulan immaterial
Semua itu ditunjukkan untuk menutupi semua orang kebutuhan dasar, yaitu makanan, air, tempat tinggal, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan informasi. Transportasi serta partisipasi. Kita sambil memelihara budaya yang dijiwai dengan kemurahan hati dan kasih sayang, kejujuran, dan keberanian. Bayangkan sebuah masyarakat yang berkembang menuju makna dengan anak usia dini, program dan kurikulum sekolah yang melatih anak-anak sejak awal perjalanan yang menjadi milik mereka. Sistem pendidikan yang membentuk kritis pola pikir dan kreativitas, dipasangkan dengan perspektif holistik kemanusiaan, sebuah kurikulum yang menumbuhkan kebutuhan mengapa daripada kemungkinan. Demikian penjelasan saya mengenai presentasi video kali ini mengenai buku ke-8 Perubahan Sosial Budaya, yang mana membahas tentang teknologi, perubahan sosial, dan perilaku manusia. Baik, saya atas nama Fitri Klopo pamit undur diri. Terima kasih. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Sekian.